Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan terus kita rasakan dan memberi semangat serta pengharapan dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita mendengar Sapa Firman hari ini, mari kita menyatu hati di dalam doa. Tuhan, sumber segala kebenaran dan kebaikan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan hari ini sehingga kami boleh bertemu. Tuhan, kami akan mendengar sapa firman-Mu. Kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami dapat memahaminya dan memberlakukannya dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal 8, ayat 4 hingga ayat 8. Saya akan membacakannya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudara-saudaraku, kita tentu sangat mengenal perumpamaan Tuhan Yesus ini. Benih adalah firman, dan tanah di mana benih itu jatuh adalah hati kita. Saudara, ada begitu banyak hati yang berbeda di dalam merespons firman Tuhan. Ada yang merespon firman Tuhan dengan tidak percaya akan kebenaran firman itu. Akhirnya firman itu tidak berarti apa-apa bagi diri orang yang menerimanya. Bahkan kebenaran-kebenaran dari dunia inilah yang kemudian mendominasi, sehingga firman Tuhan tidak menghasilkan buah apapun dalam kehidupan orang itu. Ada orang yang ketika mendengar firman merasa bergembira karena mendengar firman Tuhan itu baik. Tetapi hanya sampai di situ. Firman itu tidak tumbuh di dalam hati dan tidak mengubah kehidupan orang itu. Ada juga yang mendengar firman, tetapi firman itu bertumbuh bersama dengan kenyamanan hidupnya. Sehingga oleh karena kenyamanan hidup, firman itu pun tidak bertumbuh secara maksimal. Tidak menganggap penting firman itu. Bisa juga firman itu tumbuh bersama dengan kekhawatiran hidup. Karena kekhawatirannya begitu kuat, maka firman pun tidak berdampak apa-apa. Kekhawatiran lebih mendominasi, kesenangan hidup duniawi lebih mendominasi, sehingga firman tidak mempunyai dampak apa-apa di dalam kehidupan orang itu. Dan yang terakhir adalah respon dari orang yang sungguh-sungguh mau menerima firman itu menjadi sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Hati orang itu ibarat tanah gembur, tanah yang sudah diolah sedemikian rupa dan siap menerima benih, sehingga benih itu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Saudara-saudaraku, mari kita melihat hati kita. Hati seperti apa yang kita miliki? Sudahkah kita menyiapkan hati kita, menggemburkan hati kita, melembutkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman itu tumbuh 100 kali lipat dan buahnya menyenangkan hati Tuhan. Mari
kita memohon Roh Kudus untuk membuat hati kita hati yang siap menerima benih firman Tuhan, sehingga firman itu berbuah dan mengubah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam.